Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau Alkitab mencatat tentang kegembiraan, kita yakin dan percaya bahwa kegembiraan di sini bukan seperti kegembiraan yang dunia pahami dan dunia berikan kepada saya dan saudara. Kegembiraan yang dunia berikan kepada kita bersifat semu, bersifat sementara. Kegembiraan yang dunia berikan kepada kita itu tergantung dari keinginan kita, keinginan jasmani kita, keinginan duniawi kita. Ya, orang yang selalu mengejar kegembiraan secara jasmani, secara duniawi, ketika dia mendapatkan uang, pekerjaan, pangkat, kedudukan, jabatan, apapun itu yang bersifat materi, yang bersifat berkat jasmani, tentu dia akan berbahagia, tentu dia akan bergembira. Tetapi ketika hal itu pergi dari hadapannya, maka kegembiraannya itu juga akan sirna dan pergi dari hadapannya. Ya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia akan berambisi terus untuk mengejar kegembiraan secara jasmani, karena dia terikat oleh keinginan duniawi. Sehingga dia menggunakan berbagai macam cara, bahkan cara yang jahat dan cara yang licik pun bisa dia gunakan, saudara, demi mencapai ambisi pribadinya. Ya. Sehingga anaknya bisa jadi korban, istrinya bisa jadi korban, suaminya bisa jadi korban, orang tuanya, tetangganya, bahkan seluruh keluarga besarnya bisa jadi korban. Ya, dengan adanya orang-orang yang terikat dengan keinginan jasmani, dengan keinginan duniawi. Ya, dia hanya mengejar kegembiraan secara materi. Ya, dan orang-orang seperti ini memiliki pikiran dan hati yang tidak stabil. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia berputar terus dengan keterikatan dia kepada hal-hal yang duniawi. Sehingga ketika hal materi atau berkat secara jasmani datang, dia akan bergembira, bahkan dia akan baik kepada semua orang. Tetapi di saat yang sama ketika hal itu pergi dari hadapannya, maka kebaikannya itu berubah menjadi buruk. Sehingga dia terikat dengan kebaikan yang tidak murni di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi berbeda dengan orang yang memiliki kegembiraan secara rohani atau kegembiraan dari Tuhan. Orang yang memiliki kegembiraan dari Tuhan adalah orang yang bersukacita dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bersukacita, dia tetap bersyukur. Kenapa, saudara? Karena orang yang memiliki kegembiraan dalam Tuhan, dia terus merenungkan tentang kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa masalah terbesar dalam hidupnya adalah masalah dosa. Tetapi dia tahu dosa itu sudah ditanggung, sudah ditebus oleh Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang Tuhan berikan kepada dia, itu melebihi dari dunia berikan. Bahkan dunia tidak mampu berikan seperti apa yang Tuhan berikan. Sehingga apapun yang terjadi tetap mengucap syukur. Dan orang yang terus merenungkan tentang kasih Tuhan, dia diberi kekuatan dan diberi semangat oleh Tuhan. Di dalam memenuhi kebutuhan secara materi pun, dia tidak akan menggunakan cara-cara yang licik, dia tidak akan menggunakan cara-cara yang jahat. Ya, karena dia tahu dia berharga di hadapan Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan yang pegang hidupnya. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia akan lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira
biarlah kebenaran firman Tuhan dan lagu tadi menguatkan kita, memberkati kita, dan terus kita berharap kepada Tuhan, minta kepada Tuhan hati yang terus bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal, karena kegembiraan kita hanya terdapat dalam Kristus Yesus. Haleluya, Shalom.